wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Ya, kembali lagi teman-teman. Sekarang ini seperti biasa Mata Kepo akan mengajak teman-teman untuk kepoin ini ya. Salah satu industri usaha, dan kali ini teman-teman saya berada di Desa Pringgesele. Wah, teman-teman ini pasti tahu ya, kalau di Pringgesele itu adalah salah satu tempat di mana banyak sekali perajin tenun. Dan seperti yang tempat saya sekali ini, teman-teman, saya ada di ini teman-teman ya, di Galeri Tenun Pringgesele, yaitu di Sentosa Sasak Tenun. Nah, seperti apa nanti galerinya? Karena di dalam teman-teman itu ada mulai dari proses pembuatannya, kemudian ada alat-alatnya, kemudian berbagai display produk-produk tenun asli Pringgesele. Baik teman-teman, kita ayo ke dalam, kita akan melihat di dalam ya seperti apa galerinya. Ayo. Teman-teman, ayo kita ke dalam. Ini langsung kita disambut dengan display beberapa produk. Dan terima kasih Pak ya. Ini saya bersama dengan Bapak Maliki selaku pemilik dari Galeri Sentosa Sasak Tenun. Sekaligus beliau adalah pengrajinnya teman-teman. Selamat datang Pak. Selamat datang. Ya, boleh perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Maliki, salah satu owner di Sentosa Sasak Tenun. Ya. Dan ini adalah salah satu galeri Ya. Sentosa Sasak Tenun yang didirikan pada tanggal 16 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Bapak Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Sukiman Azmi sama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Akris Sarwani. Ya, berarti ini sudah mendapatkan legalitas ya dari pemerintah setempat dan juga dari Bank BRI Pak ya. Betul. Ini adalah salah satu galeri yang dibangunkan oleh Bank Indonesia dengan beranggotakan 105 anggota. Itu yang diresmikan atau yang diresmikan, yang diambil sama Bank Indonesia itu kami berjumlah anggota 105 anggota. Yang ada di Pringgesele. Desa Pringgesele ini. Itu pengrajin semua Pak. Pengrajin semua. Dan hasil mereka kita taruh di satu tempat di galeri ini. Di sini. Ya. Oh, berarti tempat ini Pak bukan hanya sekedar produk Bapak aja berarti ya? Betul. Tapi dikumpulkan dari semua pengrajin yang ada di sini, kemudian di display di sini. Betul gitu. banget. Dan kebetulan kami di sini 5 anggota dan salah satu instruktur keanggotaan kami ya. Yang terdiri ini saya salah satu ketua atas nama M Maliki, sekretaris Miss Laini, marketing Idayanti, ya. Dan quality control Ibu Taharah, Nur Azizah dan Suhartini. Sedangkan anggotanya dalam 5 kelompok ini, yang pertama Sentosa Sasak Tenun, ya. Terus namanya yang kedua Pasiraman, Seleman Adil, Sundawa Makmur dan Aman Maksan. Ya. Jadi ini yang 5 ini adalah salah satu 5 anggota kami yang menaruh produknya di Galeri Sentosa Sasak Tenun. Ya. Tapi untuk produksinya di rumah masing-masing. Betul. Rumah masing. Untuk yang gedogan. Untuk yang gedogan itu produksi di rumah masing-masing. Siap. Ya, sambil boleh Pak nanti kita diajak untuk melihat ini sambil memperkenalkan Bang buat teman-teman. Ini kan wah ada baju, ada banyak lah di sini Pak. Ya, boleh nanti sambil Bapak ya jelaskan lah. Iya. Kami di sini di Sentosa Sasak Tenun ini memproduksi berbagai macam jenis motif kain yang kami buat, seperti ini motif sari menanti, dan ada motif Sundawa, dan ada lagi motif-motif yang lainnya. Ya. Dan kain tenun ini adalah kain tenun motif turun-temurun dari leluhur yang kami pertahankan kualitas motif dan coraknya.
Dan kain tenun ini panjangnya 4 meter, 4 meter. lebarnya 60 cm karena dikerjakan secara manual. Oh iya. Nah tadi itu Pak, ini apa tadi namanya? Ya, ini namanya motif sari menanti. Nanti motif sari Sari menanti. menanti. Oh berarti masing-masing motif ini punya nama. Punya nama. Oh, kalau Betul. boleh tahu di sini berapa jenis nama motifnya? Kalau di sini banyak sekali sih nama-nama motif jenis kain yang kami display di sini. Mungkin saya sebutkan satu-satu ya. Mungkin ini selain sari menanti ini ada namanya motif Sundawa. Ya. Motif Sundawa dan ada juga motif poleng seperti Ya. ini juga ada motif Ini poleng. boleh diperlihatkan Pak? Betul, ini kayak seperti ini, motif poleng. Ini namanya motif poleng. poleng. Motif poleng. Hijau. Ya, ada hijau sama hitam. Dan yang kedua ini selimut selimut dikatakan selimut. Ya. Ya. Oh berarti ini Pak, yang ini kan kayaknya belum dibentuk nih. Betul. Nah, untuk motif-motif atau kain-kain yang panjangnya berapa tadi 4 meter sama lebarnya 60. Nah ini bisa dibuat menjadi berbagai jenis Pak. Betul. Nah misalnya seperti apa ya? Nah, jadi kami di sini tidak hanya mendisplay kain tenun saja, namun kami di sini berinovasi dengan berbagai produk turunan yang bahan baku dari tenun. Dari tenun sendiri. Ya, seperti contohnya kami buat tas ransel. Ini tas Itu, teman-teman ya, ini tas Keren. ransel. Ini juga tas samping. Ini yang tote bag juga kita kombinasikan dengan tenun seperti ini ya. Tuh. Nah, ada juga kita buat fashion seperti baju yang kita buat seperti ini. Ada baju kita kombinasikan dengan kain polos dan ini tenunnya seperti ini tenun-tenunnya gitu. Berarti ini ya teman-teman ya, ikut tren juga Pak ya, ikut tren. Dengan kalau dulu kan setahu kita paling tenun itu dipakai kayak di baju atau ini apa namanya Pak yang Bebet. bebat. Tapi sekarang sudah ke tas. Ya, masuk. Ini juga kayak baju-baju kekinian. Selain baju kami juga memproduksi sepatu. Oh iya teman-teman, ini ada sepatu juga. Sepatu dan ada tas. Nah, wah ini cocok banget nah ibu-ibu pergi kondangan atau arisan, ini cocok dibawa. Cocok sekali untuk Ini ibu. keren. Yang ini tasnya luar biasa, yang campuran kulit asli. Dan ini sepatunya juga sangat ringan, cocok untuk dipakai. Ya, untuk kita Jalan-jalan jalan-jalan. atau ke mall bisa juga Keren, ya. teman-teman ya. Itu, ya. Wah, ini kreatif banget di sini ya. Ya, jadi kami di sini banyak sekali yang kami produksi seperti baju-baju pesta atau gaun-gaun malam juga kami tak lupa memproduksi seperti ini juga karena kami mencari pangsa pasar juga gitu. Mana yang kemauan pasar kami tetap mengikuti. Untuk pasar nih Pak, kalau yang sejauh ini kemana saja pasarnya? Kalau pasar kami di sini sih memang yang paling banyak itu kita katakan masih di intern saja, kabupaten dan provinsi. Provinsi. Dan luar negeri juga sudah pernah kami kerjasama ya. Saya ada juga ke luar negeri? ada. Kebetulan saya pernah juga kerjasama sama orang Jepang sekitar 10 tahun. 10 tahun itu kerjasama untuk tenun yang di pewarnaan alam. Selain Jepang Pak, ada Nah, selain Jepang kemarin saya sempat juga kirim barang ke Amerika. ke Amerika. Ya. Wah, ini sudah sampai ke Amerika Betul. teman-teman. Ya. Jadi itu ke Amerika itu yang produk turunannya tas sama sepatu. Tas sama sepatu. Kalau yang motif-motif kain lain ada juga. Kain belum saya kirim ke Amerika, tapi kalau ke Jepang sudah. Jepang. Yang paling banyak negara mana? Itu yang paling banyak Jepang. Jepang. Ya, itu sempat lama kita kerjasama. Itu berapa tahun kerjasamanya? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun ya Wah. sama Jepang. Alhamdulillah. Tapi kan kalau ke luar negeri itu kan selalu banyak Pak ya. Alhamdulillah. Ya, jadi luar negeri juga alhamdulillah juga sih ordernya tidak terlalu banyak tapi rutin. Ya ya. Sambilan Pak ya kita tanya ini. Dulu gimana ceritanya nih Bapak bisa tertarik atau menggeluti di dunia tenun ini? Boleh diceritakan. Awalnya sih begini, tenun ini adalah apa namanya itu kenapa sih saya sangat tertarik di dunia tenun. Nah, tenun karena apa namanya itu desa saya ini salah satu desa kerajinan tenun. Kerajinan. Ya, desa Pringgasela ini adalah salah satu apa namanya nenek moyangnya itu membuat kain tenun. Ya. Nah, jadi saya punya cita-cita atau mimpi bagaimana cara saya itu mengangkat tenun Pringgasela itu supaya dikenal oleh orang banyak.
Nah dari sana saya berinisiatif untuk ikut nyemplung di tenun. Belajar mendesain, belajar mewarnai, belajar juga mengulas benang dan merancang motif. Itu dari ibu-ibu kita yang ada di desa Pringgesela. Berarti Bapak sudah punya ini ya, dari orang tua juga pecinta atau ngerajin ini ya. Ya. Mantap. Nah terus ini Pak, untuk tenun yang ada atau kain yang ada di sini di Sentosa Sasak Tenun ini apa sih sebenarnya yang membedakan? Karena di sini seperti yang Bapak bilang kan di wilayah Pringles ini banyak sekali pengrajin tenun. Nah kalau dari galeri yang ada di sini apa sih pembedaannya dari yang lain? Oh iya, itu perbedaan dari masing-masing galeri yang ada di Pringgesela ini sih. Kalau di Sentosa Sasak Tenun ini memproduksi berbagai macam kain tenun dan produk turunannya. Nah, jadi kami di sini seperti kata orang sekali mendayung perahu dua pulau terlampaui. Misalnya mencari kain dari rumah tapi dia lihat sepatu, dia beli sepatu. Oh, berarti ada dia tadi ya? Ya seperti yang tadi. Ya, jadi dia mencari tas, tapi dia lihat baju, dia beli baju. Dia beli baju. Jadi alhamdulillah di Sentosa Sasak Tenun ini lengkap dengan produk turunannya. Masya Allah. Berarti maksudnya tidak hanya menjual kain, tapi ada baju, ada sepatu, ada tas, dan ada juga topi. Intinya semua fashion ada di sini. Ada di sini. Ini juga peci teman-teman ya. Jadi seperti ini kita tetap kita buat dari bahan tenun. Ya. Seperti ini. Sebenarnya di sini teman-teman banyak Pak ya display, cuman karena sekarang dibawa produknya ke USBK ya teman-teman. Jadi kita di sini kebetulan produknya ini agak berkurang karena kemarin pas acara USBK produknya juga ikut di sana. Dan alhamdulillah habis. Alhamdulillah belum tahu apa-apa habis apa karena masih belum ada berita dari Bank Indonesia gitu. Tapi mudah-mudahan habis. Keren teman-teman itu ya. Tenun Pringgesela itu memang sangat famous, familiar banget ya. Kalau orang berbicara tenun pasti ingatnya Pringgesela. Dan kami di sini juga Sentosa Sasak Tenun ini memproduksi dengan dua pewarnaan, yaitu pewarnaan alami ya seperti ini juga warna alami, ada juga yang warna sintetis yang warnanya agak cerah-cerah seperti ini. Ini jadi sintesis. Ya sintetis yang kayak seperti ini warna agak cerah. Ini dan yang agak gelap. Ini alami yang Pak. agak pastel-pastel begini ini warna alam. Dan kain tenun Sentosa Sasak Tenun ini sudah fashion show di Tokyo sudah 2 kali yang diminta sama Gubernur Bank Tokyo. Nah jadi sudah 2 kali dan di Dubai sudah dan juga sudah lolos juga kemarin pas kita tes uji untuk kain tenun kita di Berlin, alhamdulillah sudah lolos. Dan kami di sini juga salah satu binaan UNY dan UNS. Wow. Ya. Sentosa Sasak Tenun ini juga binaan UNY dan UNS. Siap, mantap. Nah ini Pak, ini kan ada warna sintesis sama ada warna yang alami. Apa sih yang membedakan nih? Artinya dari segi kualitas, dari segi apa mungkin kesehatan kayak atau apa Pak? Betul. Nah jadi warna alam ini kita katakan salah satu pewarnaan yang ramah lingkungan. Jadi di sini tidak ada efek sampingan di pemakaian di kulit ataupun yang di apa saja gitu. Jadi aman. Kalau warna alami. Karena warna alam ini kita katakan warna yang ramah lingkungan dan warna yang dari nenek moyang kita dulu. Nah, namun sempat vakum sekitar berapa puluhan tahun, namun sekarang kami bangkitkan. Dengan hadirnya Bapak ini bisa menjadi pionir kembali ya? Ya juga seperti itu, tapi banyak juga sih yang penggemar pewarna alam ini. Nah, namun alhamdulillah warna alam ini sekarang lagi ngetren pewarnaan alam. Berarti lebih laris mana Pak? Kita dua-duanya juga laris. Tapi alhamdulillah alam ini juga banyak ya. Banyak peminatnya gitu. Kalau dari segi daya tahan Pak gimana? Kalau segi daya tahan itu tergantung dari kita yang itu pemeliharaan dari kain tersebut. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicarakan masalah pewarnaan atau pelunturan kayak itu memang itu selalu luntur. Ya. Namun itu mungkin cara kita mencuci, mungkin banyak yang mencuci di mesin cuci ternyata
kain ataupun batik itu tidak boleh dicuci di mesin cuci. Oh, Paling bagus gitu. kita pakai yang manual saja. Yang manual disikat aja Pak ya? Ya manual Pakai saja. sikat. Dan nyucinya cukup pakai sampo. Oh, pakai sampo. Ya, jangan pakai rinso ataupun gaya itu mungkin kurang bagus. Bisa sih bisa, tapi ketahanan warna juga nanti akan pudar. Kalau pakai Ronas Pak? Ronas mungkin lebih bagus. Oh, bagus ya. Ronas kan lembut juga, harum, wangi juga. Ya. Ya. Bagus juga. Ya. Nah, kalau ini apa Pak? Nah itu sal. Oh, ini sal. Salnya itu istilah bisa dipakai juga pasmina bagi-bagi ibu-ibu atau Ya. cewek-cewek yang pergi kondangan atau untuk pergi jalan-jalan juga bagus Keren, juga ya. ya. Itu bentuknya tipis. Mantap nih. Ya. Bisa nanti langsung aja ke sini ya. Betul. Nanti Bapak aja yang ini ya, yang rapikan ya. Tidak apa-apa. silakan. Oke, selanjutnya ini Pak nih, apa ini Pak? Ini. Nah ini juga sama yang kayak kita display tapi ini yang dilipat dalam lemari. Ini juga yang Oh, sudah. ya. Ya, ini Banyak ya? ya banyak pilihannya. Ini juga baju, banyak ya, baju. baju, ya baju-baju yang kita buat juga Oke. seperti itu. Oke, selanjutnya Pak kita mau lihat ini Pak tempat alat-alat untuk pembuatannya bisa. Oh bisa, Oh, di mana, silakan Pak? di ruangan sebelah. Di sini kita ayo, juga teman-teman kita ke sini. Ya. Ah. Wah, ini banyak sekali teman-teman ya. Jadi ini namanya tenun ATBM ini disingkat alat tenun bukan mesin. Ya, ya. Nah, jadi tenun ATBM ini Jadi tenun ATBM ini adalah alat tenun bukan mesin yang lebarnya 110, panjang bisa 70 sampai 80 meter. 80 meter. Ya. Kalau yang manual tadi, Kalau yang gedogan itu cuma panjang 4 meter, lebar tadi 60 cm. yang manual apa namanya? gedogan. Oh, gedogan. Tenun gedogan. Hanya mampu Hanya mampu membuat kain 4 meter. 4 meter. Yang biasa itu dari Ya. zaman dulu 4 meter, lebarnya 63 cm. Dan itu pekerjaannya, lama pembuatannya yang gedogan itu sekitar 10 hari atau 12 hari satu lembar kain. Sedangkan yang ATBM ini bisa membuat kain satu lembar hanya membutuhkan waktu 2 hari saja. 2 hari bisa tapi satu 2 hari lembar. saja. Satu lembar kain. Gitu. Kalau saya lihat ini Pak kan ini ada Ini beberapa sulam, motif ya. sulam namanya ini Ya, tidak ya. meninggalkan ciri khas Pringgasera. Tetap kalaupun ATBM tapi motif Pringgasera tetap kita taruh di sini. Gitu. Biar ada ciri khas Pringgasera itu tetap Wah. muncul di mana-mana gitu. Ini apa maknanya Pak? Yang ini maknanya ini istilahnya menandakan bahwa ini adalah kain tenun Pringgasera gitu. Nah jadi kita tetap membuat motif seperti ini, motif Pringgasera. Tidak ada arti apa mungkin pahlawan atau apa? Oh, bukan. Ada. Ini hanya sekedar apa Identitas ya, identitas nama motif yang ada di desa kita. Kalau untuk mesin-mesin yang lain sama juga Pak ya? Yang ini kan ada banyak. Sama saja. Itu yang dua itu juga sama. Tapi kebetulan sudah jadi, belum mau pasang benang dan juga itu belum dimasukin benangnya, sudah jadi beberapa hari yang lalu. Jadi benangnya lagi diproses. Ya. Kalau untuk pekerja di sini Pak berapa? Kalau yang ATBM kami 4 orang saja 4 orang. yang produksi di sini ya karena apa namanya kami perbanyak yang di gedogan karena tenun gedogan itu adalah salah satu tenun turun temurun dari Ya, ya. moyang kami, jadi yang itu yang harus kami kembangkan dan itu yang kami lestarikan. Sedangkan ATBM ini adalah salah satu alat tenun dari luar atau dari Pulau Jawa. Oh, Jadi ini adalah pengembangan baru di dalam industri. Namun kami kembangkan tenun ATBM ini di Lombok karena kami mengikuti pangsa pasar. Ya, karena pasar itu juga mencari kain tenun ATBM yang berkualitas bagus dengan harga yang bisa terjangkau. Nah, maka kami salah satu itu untuk mengatasi hal-hal seperti itu kami menggunakan tenun ATBM seperti ini. Kalau untuk kualitas Pak mana lebih bagus? Kalau kualitas sama saja. Sama saja. Ya, sama, malahan ATBM ini lebih bagus, bahan bakunya benangnya misraes. Misraes, benang di bawah sutra. Oh. Ya, jadi ini lebih bagus bahannya dan harganya tidak mahal. Berarti tidak Untuk bisa. untuk satu baju bahan bakunya cukup menggunakan 2 meter 40, harganya 300.000 saja.
Berbeda ya, bahan Beda. baku yang ini sama yang Erdogan itu. Ya, Erdogan itu beda. Ya, ya. Selain ini Pak, ada nggak yang lain alatnya? Tidak ada, cuman gedogan sama TBM saja. Siap. Ya. Ada juga sih alat gulungnya seperti di sana. Itu apa? Alat hane dan alat gulung. Oke teman-teman kita ke sana. Ini dulu Pak, ini apa? Kalau ini tempat yang produk. Oh iya. Nah, ini alat gulung sebelum kita masukkan di dalam Yang ini mesin tali itu. gulungnya. Jadi ini alat gulungnya, yaitu diberi nama alat hane sekaligus masuk satu alat namanya alat gulungnya. Ya. Jadi ini proses awal di dalam tenun TBM. Nah, jadi masukkan benang erekan, ada sisir pres, ada sisir kecil, masuk di dalam itu kita ada rumus-rumusnya juga di sini. Oh dia punya rumus Punya ternyata ya. rumus, ya. Jadi Berarti tidak sembarang tidak Pak ya? sembarangan, tidak sembarangan. Jadi hanya ada rumus. Ya, jadi memasukkan benang di sini juga ada rumusnya, masukkan di sisir kres, dan juga di sini juga ada rumusnya. Baik. Dan juga nanti ada tarikan di sana punya nomor berapa kali tarikan, panjangnya sudah sekian. Gitu. Nah, jadi di sini kalau mau belajar boleh saja, silahkan datang. Saya mau belajar di sini juga. Alhamdulillah kita Bisa membuka peluang untuk belajar datang di Sentosa Sasak Tenun. Baik tenun gedogan ataupun yang TBM dan pewarnaan alami juga siap kita menerima siapa saja yang datang untuk belajar. Oke. Kebetulan hari ini teman-teman karena udah selesai ya, artinya udah tim produksi sudah pada pulang, makanya sini agak sepi nih. Iya. Ya. Ini juga Pak, boleh dong diceritakan kepada kita apa sih suka dukanya di tenun ini? Dukanya dulu. Kalau dukanya saya sih di tenun ini memang sangat luar biasa ya. Jatuh bangun itu memang selalu ada di dalam suatu usaha. Ya. Nah, namun saya tidak pernah merasa bosan di dalam menjalankan satu usaha ini, terutama di dalam tenun ini. Karena tenun ini adalah salah satu pekerjaan yang bisa menampung kehidupan saya sama keluarga saya dan masyarakat yang ada di lingkungan saya. Dan tenun ini salah satu juga merubah SDM masyarakat yang ada di tempat saya. Dan yang kedua, duka saya ini yang sering kami alami di sini itu pemasaran di dalam produk kami itu sangat sulit yang kami dapatkan gitu. Yang pertama kali kami menjalankan tenun ini sangat Dulu tapi dulunya. Kalau sekarang teman-teman udah sampai Ya, karena zaman dulu itu kan tidak ada HP, Ya. kalau itu kayak dipakai untuk pemasaran online ataupun untuk buat akun FB ataupun IG itu belum ada. Jadi hanya kita menjual jalan atau menggendong atau ke tempat-tempat masyarakat ataupun instansi lainnya, itu kita hanya datang langsung ke tempat tersebut. Ya. Itulah duka-duka saya di dalam menjalankan usaha kain tenun ini. Kalau untuk Facebook ada nggak? Facebook. Nanti siapa tahu teman-teman mau kepoin ini. Oke. Ada nggak alamat Facebook? Ada. Kalau kami sekarang ini di Sentosa Sasak Tenun ini kami punya Facebook yang saya beri nama, tetap saya beri nama Maliki Sang Pahlawan. Itu Facebook saya, karena kemarin saya salah satu pemuda pelopor nasional 2011 mengangkat kain tenun yang ada di desa saya. Ya, jadi alhamdulillah tenun ini ternyata sudah mendunia. Sudah banyak yang kenal, sudah banyak juga yang terhipnotis dengan motif tenun yang ada di desa Pringgas saya. Bukan hanya tamu dari lokal tapi juga mancanegara. Dan kemarin sebelum corona di Sentosa Sasak Tenun ini sudah diberi paket sama orang luar negeri. Kami 3 UMKM yang ada di NTB ini. 1 UMKM gerabah yang ada di Bayumulek. 2 UMKM anyaman bambu Tregading yang ada di Loyok. Dan 3 Sentosa Sasak Tenun yang ada di desa Pringgas. Itu salah satu dikunjungi oleh tamu-tamu mancanegara untuk datang belajar baik pewarnaan ataupun menenunnya. Itu sudah ada paket. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Gitu. Keren. Nah, itu tahun berapa? Kemarin ini sebelum corona. Nah, jadi begitu datang corona, tamu tidak bisa datang lagi. Nah, makanya kemarin awal corona sudah mau datang 30 tamu, namun di cancel begitu ada
corona itu tamunya di cancel. Tapi mudah-mudahan dunia aman dan mudah-mudahan kita semakin membaik dan mudah-mudahan tamu tetap semakin berminat untuk datang berwisata ke Lombok. Ya, benar. Karena Lombok ini salah satu wisata yang sangat mengangenin untuk para tamu-tamu luar negeri. Keren kan? Dan di Lombok ini memang banyak sekali ini ya kekayaannya. Betul. Salah satunya adalah tenun-tenunnya, kain-kainnya. Nah ini juga Pak, mungkin kasih motivasi lah buat mungkin yang sudah usaha tenun ataupun yang belum usaha tenun ataupun bagi anak muda yang barangkali sekarang masih bingung ya untuk berusaha. Iya, boleh dong Pak kasih inilah sesuai dengan pengalaman Bapak. Oke, baik. Sebenarnya usaha ini intinya pertama itu tekun. Tekun untuk menjalankan suatu usaha. Apa saja usaha kita itu kita harus tekun, ulet, dan istiqomah. Fokus ya. Fokus dalam satu usaha itu. Nah jadi kalau kita melaksanakan sesuatu itu dengan tekun, dengan ikhlas, insya Allah ada hasilnya. Pasti ada hasilnya. Nah jadi seperti usaha. Ya usaha ini tidak bisa kita jalankan hanya seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan. Jalankan terus dan uji cobanya sekitar 1 tahun. 1 tahun. Ya. Dan yang kedua, usaha itu harus dipisah modal usaha dengan uang pribadi. Ya, jangan dicampur. Nah, jadi modal usaha dan uang pribadi harus dipisah. Nah, jadi seperti kata orang ada ATM. ATM itu biasa dipakai ngambil uang ya. Tapi di dalam usaha itu ATM itu amati, tekuni, dan minati. Jadi kalau kita amati, tekuni, dan minati satu usaha itu, insya Allah kita akan berhasil. Ya, kita akan mendapatkan buahnya gitu. Pasti kita menanam pohonnya, pasti kita akan menerima buahnya. Jadi seperti itu usaha ini gitu. Dengan syarat intinya tetap tekun, istiqomah, dan rajin di dalam menggeluti satu usaha itu. Jangan cepat menyerah Pak. Betul sekali. Dan harapan saya kepada anak-anak muda, usahanya apa saja, baik makanan, kerajinan, dan anyaman, tetap selalu berinovasi di dalam mengerjakan atau membangun satu usahanya itu. Jadi jangan kita membuat satu produk yang menonton aja gitu. Jadi orang bosan. Harus ada inovasi baru. Tetap kita menggunakan produk-produk yang ada di kita sendiri gitu. Tapi minimal harus apa sih lebihnya dari yang lain? Betul. Karena sekarang orang mau instan saja, siap pakai itu. Apalagi pameran-pameran keluar gitu, kita harus membawa yang sudah jadi gitu. Jadi kalau kita membawa bahan, masih orang berpikir untuk apa ini jadi apa gitu. Jadi seperti itu. Terakhir Pak, ini biar teman-teman ini semangat lagi ya untuk omset nih Pak, yang di usaha Bapak ini kira-kira per bulan berapa? Nah jadi begini, untuk omsetnya kami di sini sebenarnya sebelum corona itu kita katakan adalah lumayan. Gitu. Kita katakan sampai 3-4 bulan juta bisa kita dapatkan per bulannya. Ya. Namun setelah corona itu sangat jauh sekali menurun gitu dengan adanya musibah yang kita terima ini. Jadi omset kami itu sangat jauh sekali. Namun kami tidak merasa berkecil hati dan merasa gentar atau merasa lemah. Kami tetap memproduksi. Tetap memproduksi. Karena saya punya terpikir ya, kalaupun di masa-masa corona seperti ini, jangan kita menyerah untuk memproduksi. Dan di saat inilah kita tetap memproduksi. Karena nanti di saat keadaan aman, tamu akan datang ke tempat kita, akan kita menjual hasil kita di saat seperti itu. Ya. Nah, jadi itulah prinsip saya. Ya, mudah-mudahan lah. Terima kasih Pak ya udah mau berbagi, dan sekarang kan normal kembali Pak. Alhamdulillah. Apalagi dengan adanya sirkuit yang sekarang, tamu juga normal kembali Pak. Alhamdulillah. Bapak terima kasih sudah mau berbagi di channel kami, dan saya doakan Bapak semoga usahanya semakin maju, berkah melimpah. Dan tentunya semoga apa yang diceritakan Bapak tadi kepada kita semua dan juga kepada teman-teman ya semoga bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman sudah nonton videonya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.